Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat beberapa terminologi dasar terkait dengan hardware atau piranti keras. Subjek dalam pembahasan komputer biasanya hanya dua. Kalau bukan software, ya hardware. Nah, hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat Anda pegang. Umumnya yang terlihat adalah monitor, keyboard, mouse, dan casing komputer itu sendiri. Nah, di dalam casing ini terdapat papan elektronik yang disebut motherboard. Di motherboard ini, semua komponen fisik lainnya terhubung. Jadi prosesor, memori, hard disk, monitor, keyboard, mouse, terhubung menjadi satu lewat motherboard ini. Di pusat motherboard ini, kita menemukan sekeping prosesor atau CPU yang merupakan pusat perhitungan atau bahkan diistilahkan sebagai otak komputer. Di dalamnya terdapat jutaan transistor dan merupakan komponen yang sensitif. Mungkin karena sedemikian pentingnya CPU, tidak jarang orang menyebut keseluruhan komputer bersama casingnya dengan istilah CPU. Ada banyak sekali keluarga CPU dengan produsen, bentuk fisik, dan kapabilitas yang berbeda-beda. Dalam hal komputer desktop, ada dua produsen utama, yaitu Intel dan AMD. Anda juga pasti pernah mendengar bahwa prosesor Intel terdiri dari banyak ragam, mulai dari Intel Atom, Intel Celeron, Intel Core, Intel Xeon. Nah, membandingkan kecepatan CPU, tidak cukup hanya dengan melihat angka dengan satuan gigahertz yang menyertai CPU tersebut. Misalkan Celeron 1,8 GHz atau Xeon 2,0 GHz. Apalagi kalau CPU yang dibandingkan itu berasal dari keluarga yang berbeda. Membandingkan kecepatan CPU, perlu benchmarking detail yang dilakukan oleh profesional. Namun demikian, biasanya kita punya perbandingan umum antara keluarga CPU. Misalnya, Intel Core i7 secara umum lebih cepat dibandingkan dengan Celeron, dan Celeron lebih cepat dibandingkan Intel Atom, secara umum saja. Nah, di dunia smartphone, CPU yang digunakan juga beragam, karena masing-masing produsen cenderung merancang CPU sendiri. Dengan beragam jenis CPU, perbedaan harga CPU oleh satu produsen pun bisa beragam. Paling kontras itu adalah kalau kita melihat Intel. Harga CPU Intel Atom dimulai dari harga sekian ratus ribu rupiah saja. Dan bisa melambung hingga 100 juta untuk satu keping CPU Intel Xeon. Kalau CPU berfungsi untuk menghitung, maka unit memori berfungsi untuk mengingat angka yang terlibat dalam perhitungan. Memori bekerja erat dengan CPU, dan secara fisik letaknya di motherboard seringkali bersebelahan dengan CPU. Seberapa banyak yang bisa diingat tergantung dari seberapa besar memori yang tersedia. Komponen memori, atau populer dengan istilah RAM, Random Access Memory, juga banyak variasinya dari segi jenis, kapasitas, dan kecepatan aksesnya. CPU dan RAM bekerja bersama-sama. Kalau CPU-nya cepat, tapi memorinya berkapasitas kecil, itu artinya banyak yang dihitung, tapi tidak banyak yang bisa diingat. Percuma. Sebaliknya, kalau CPU-nya lambat, RAM-nya besar, itu artinya banyak yang bisa diingat, tapi sedikit yang bisa dihitung dalam satuan waktu. Semakin hari, komputer semakin dituntut untuk menampilkan grafik yang semakin detail. Dengan munculnya monitor resolusi tinggi seperti 4K, 5K, dan 8K, kerja komputer untuk mengolah grafik itu menjadi semakin berat. Apalagi kalau komputer digunakan untuk game atau rendering virtual reality. Nah, untuk mengurangi beban CPU dengan urusan grafik ini, maka pekerjaan grafik itu kemudian di-outsourcing ke komponen lain yang disebut dengan GPU, atau Graphics Processing Unit. GPU ini bekerja spesifik untuk perhitungan terkait grafis. Karena spesifik, perhitungannya boleh jadi lebih cepat dibandingkan CPU yang bekerja umum. Oleh karena itu, komunitas komputasi sains itu juga memanfaatkan GPU untuk melakukan perhitungan dan simulasi. Penambang cryptocurrency juga umumnya menggunakan GPU. Hasil perhitungan yang diingat oleh memori atau RAM tadi sifatnya volatil, yaitu hilang ketika komputer dimatikan. Nah, agar hasil perhitungan tersebut atau data dapat disimpan lebih lama, kita perlu penyimpanan yang sifatnya lebih permanen. Nah, disinilah fungsi hard disk. Saat ini, ada dua media penyimpanan umum untuk data berjumlah besar. Pertama, hard disk drive yang komponennya berbentuk piringan yang berputar. Piringan yang bergerak ini membuat hard disk drive rawan guncangan, karena data bisa tidak terbaca kalau komponen pentingnya bergeser. Nah, hard disk drive sudah dikembangkan sejak lama, sehingga dari segi harga dia lebih murah dan kapasitasnya juga lebih besar. Yang kedua,
yang baru berkembang adalah solid state drive atau SSD yang tidak memiliki komponen bergerak, sehingga lebih tahan guncangan dan operasi baca tulisnya juga lebih cepat. Nah, karena teknologinya relatif baru, juga belum lama teruji, harganya tinggi dengan kapasitas yang lebih rendah. Nah, ini adalah salah satu foto bersejarah. Jadi pada bulan September 1956, IBM meluncurkan 305 Ramak, superkomputer pertama dilengkapi oleh hard disk. Hard disk tersebut beratnya mencapai 1 ton, tapi kapasitas penyimpanannya hanya 5 mega. Walaupun hard disk dan SSD sifatnya lebih permanen dibandingkan RAM, kesalahan fatal pengguna komputer adalah menganggap bahwa data yang tersimpan di hard disk dan SSD bersifat kekal atau tidak bisa hilang. Padahal kerusakan hard disk secara tiba-tiba bukan peristiwa langka. Seseorang yang memiliki literasi komputer harus menyadari bahwa data jauh lebih berharga dibandingkan komputer itu sendiri. Komputer yang rusak bisa dengan cepat diganti baru, asal ada uang. Data yang hilang tidak bisa diganti. Kemana mencarinya? Bayangkan saja, semua foto masa kecil Anda disimpan di satu hard disk. Kemudian hard disk tersebut rusak. Waktu tidak bisa diputar balik. Atau nanti Anda akan menghabiskan waktu 6 bulan untuk mengetik skripsi dan menyimpannya di suatu hard disk. Bayangkan kalau file itu hanya ada di satu tempat penyimpanan, dan tempat itu tiba-tiba rusak. Apakah Anda mau mengetik ulang skripsi yang isinya puluhan halaman tersebut, atau bahkan ratusan? Oleh karena itu, pencadangan data, backup, minimal di 2 tempat, merupakan kegiatan rutin yang harus dibiasakan. Pencadangan data boleh jadi memerlukan biaya, misalnya kita harus membeli hard disk cadangan, atau menyewa layanan cloud. Tapi nominal tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan musibah yang menimpa kalau kita kehilangan data. Sayangnya, orang baru sadar setelah merasakan kehilangan data penting yang tidak bisa lagi dipulihkan. Nah, dengan perkembangan zaman yang menuntut mobilitas tinggi, maka komputer juga dituntut untuk mudah dibawa kemana-mana. Tuntutan ini kemudian dijawab dengan meminiaturkan hardware-hardware tadi menjadi berukuran kecil, sehingga muncul berbagai ragam komputer yang lebih kecil. Tentu dengan konsekuensi kapabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan desktop PC. Kalau satu desktop PC dinilai tidak cukup powerful, maka sejumlah besar desktop PC bisa dirangkai menjadi satu kesatuan dan bekerja bersama-sama. Ini yang kemudian disebut sebagai superkomputer yang dulu hanya dimiliki oleh militer. Namun sekarang, superkomputer sudah banyak dimiliki oleh lembaga pendidikan maupun institut sains.